ini. Al-Quran dan surah-surah Paulus adalah sebuah rangkaian aturan hukum yang sebagai panduan kepada umat manusia. Al-Quran untuk umat Islam, surat-surat Paulus untuk orang Kristen. Identifikasi sebuah kitab, rupa-rupanya Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa beliau? Maka kita cari tahu silsilahnya, jelas. Yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, kotoran, sampah. Dibawa oleh seorang yang bernama Paulus. Tapi kita tidak tahu siapa manusia satu ini. Dia seibarat hantu yang tidak diketahui siapa emaknya, siapa bapaknya. Tetapi ajarannya, ludah yang keluar dari mulutnya ditelan begitu saja tanpa diketahui siapa manusia tersebut, seibarat siluman yang tak jelas dari mana datangnya dan kemana perginya. Saya kira begitu, saudara. Jadi saya katakan dalam Al-Quran murni, tidak ada kemudian campur tangan lisan Nabi Muhammad dari unsur pribadi beliau karena syahwat beliau atau nafsu beliau, tetapi itu murni berasal daripada Allah. Nah, untuk mengetahui ini benar-benar pemberitaan murni, maka kita harus tahu siapa yang membawa berita tersebut. Ternyata yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang silsilahnya jelas, baik dari Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Ismail sampai kepada beliau itu sendiri. Bayangkan, bandingkan dengan Paulus, jauh. Paulus kita tidak tahu siapa manusia satu itu. Silakan. Oke. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa tidak adanya silsilah atau biografinya Muhammad dalam Quran itu menunjukkan bahwa itu terjaga dari lisan atau pengaruh omongan atau lisan seorang manusia atau seorang nabi. Nah sekarang begini cuma ya, kamu tidak mempelajari Quran makanya kamu ngomong begini. Coba kau lihat itu Al-Furqan 30, itu omongan siapa? Itu omongannya Nabi Muhammad. Itu bukan omongannya Allah. Coba kau perhatikan Al-Furqan 30. Itu adalah perkataan Nabi. Nabi Muhammad berkata, "Ya Tuhanku." Ya kan? Itu perkataan Nabi Muhammad. Kenapa kau mengatakan tadi Kakak, mana kerja ni belum bikin-bikin. Al-Quran itu terjaga dari lisan atau omongan Nabi. Nah, sekarang yang harus kau pertanggungjawabkan, di mana biografi atau silsilah Nabi Muhammad di dalam Quran untuk menunjukkan bahwa dia adalah nabi palsu atau nabi asli. Jangan bernarasi bahwa itu tidak ada omongan manusia di situ. Saya tunjukkan Al-Furqan 30. Nah, perhatikan. Nih. Oke, saya nggak usah open cam ya. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Ini omongan siapa Juma? Ini bukan omongan Allah, ini omongannya Muhammad. Ini sumber perkataan daripada Muhammad. Silakan tanggapi. Oke, baik. Anda tidak menyentuh Paulus ya temannya. Saya maklum. Kemudian ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Furqan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diceritakan oleh Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal Quran mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ini apa ini? Ini ucapan pribadi Nabi Muhammad katamu. Tapi Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seluruh Al-Quran dari surah Al-Alaq sampai kepada Al-Quran surah An-Nas, seluruh itu bersumber dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Semua itu diucapkan tidak lain hanyalah wahyu dari Allah. Al-Quran yang menjelaskan itu. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Al-Quran yang mengurai itu.
Lalu kemudian ketika Anda berbicara, bagaimana Nabi Muhammad mengucapkan kalimat, wa qala rasul ya Rabbi inna qaumi takhazu. Ini petunjuk agar Nabi Muhammad mengucapkan ucapan itu kepada manusia. Maka Allah mengatakan apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah aku adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolongmu, wahai nabiku Muhammad. Dijawab oleh Allah di ayat 31-nya. Jadi kau hanya modal dengkul, cuman baca terjemahan, sulit saudara untuk mencari kelemahan Al-Quran, itu sulit. Nah sekarang saya kembali kepada materi yang Anda bawa. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyun. Beliau Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Nah sekarang ketika dia membawa Al-Quran, Al-Quran memberikan validasi, legitimasi. Ucapannya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Sekarang saya minta kepada saudara, karena surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tolong kamu tunjukkan kepada saya, Paulus ini nama bapaknya siapa? Entah itu dari surat kabar, entah itu dari majalah Bobo, entah itu dari buku resep makanan, atau di buku-buku yang menceritakan tentang obat kuat laki-laki. Silakan. Tunjukkan nama bapaknya. Silakan. Oke, jadi begini Bang Jima ya. Gurundaku, kita tadi berbicara di awal bahwa yang kita pakai, literasi yang kita pakai adalah kitab primer, tidak boleh keluar dari kitab primer ya. Nah sekarang saya jawab dulu pertanyaanmu tadi tentang silsilah Paulus. Silsilah Paulus ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 39, dia seorang dia lahir dan dibesarkan di Tarsus di Kilikia ya. Dia seorang Benjamin di Roma 11 ayat 1. Dia ada orang Ibrani dalam Filipi 3 ayat 5 ya. Tentang pendidikan ya, dia dididik di bawah pimpinan Gamaliel dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Dia adalah Farisi dan keturunan Farisi dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Nah, status politiknya, dia adalah warga negara Romawi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 37 ya. Nah sekarang cuma kalau kau mengatakan tadi tentang Muhammad, ketika Al-Quran mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak mengikuti hawa nafsunya, betul yang kau katakan itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia berkata dalam Al-Furqan ayat 30, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini tidak diabaikan. Yang saya katakan ini adalah perkataan siapa? Bukan berbicara tentang hawa nafsu. Yang saya katakan di sini, ini perkataan siapa Juma? Sehingga kau mengatakan tadi, Al-Quran itu terjaga dari lisan manusia. Siapa yang berkata di sini? Ya Tuhanku. Apakah Tuhan yang berbicara dengan Tuhan di sini? Apakah Muhammad yang berbicara lalu direkam Tuhan, lalu Tuhan menurunkan ayat Al-Furqan ayat 30? Siapakah Tuhan di sini sehingga Tuhan seolah-olah berprofesi sebagai sekretaris di sini? Kenapa perkataan Muhammad direkam Tuhan? Tuhan lalu menurunkan dalam bentuk Al-Quran. Itu yang harus kau jawab, karena kau yang bernarasi tadi Al-Quran itu terjaga daripada lisan manusia. Ternyata ada perkataan manusia. Dan Rasul Muhammad berkata ini kalau berkata di sini artinya ada orang yang berkata. Muhammad berkata di sini Juma, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Jawab dulu, ini perkataan siapa? Sehingga jelas siapa rasul palsu. Silakan tunjukkan saya biodata Muhammad di dalam Quran supaya imbang. Silakan. Iya, baik. Ini cara Paulus muncul di tengah-tengah kita, teman-teman. Saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran mengatakan madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Jelas itu. Apa yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad semua itu adalah wahyu.
Baca ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jangan hanya bertumpu kepada satu terjemahan itu, Bung. Jangan mempermalukan dirimu. Mana beliau? Jangan diturunkan, diangkat. Enggak, dia kena pelanggaran guru, enggak. Kena pelanggaran dia. Dinaikkan kembali. Minta Ya, ya. permintaan kembali. Nabi Muhammad tidak menyentuh Al-Quranul Karim selain dari apa yang dijadikan petunjuk oleh Allah. Itu untuk membantah orang-orang. Makanya dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin. Itu kata Quran. Anda nggak bisa membatasi Quran. Apa yang terjadi kemudian? Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Itu terjadi kemudian dialog yang kemudian Allah wahyukan. Dialog itu yang Allah wahyukan kemudian diceritakan oleh Nabi Muhammad dan kemudian dituliskan, dihafalkan oleh para sahabat. Orang-orang berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Oleh karena itulah rangkaian ini justru mendudukkan perkara Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang engkau permasalahkan itu kenapa di dalam Al-Quran tidak ada silsilah? Ya karena Nabi Muhammad tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan silsilahnya di dalamnya. Nabi Muhammad tidak mau mengotori wahyu Allah dengan menyelipkan kemudian silsilahnya. Enggak. Tetapi tentang kebenaran Al-Quran diceritakan kemudian oleh sejarah yang tertulis dengan tinta emas. Nabi Muhammadku adalah sosok manusia yang jelas, ayahnya jelas, kakeknya jelas. Beliau adalah Nabi yang suci. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Nah tolong tunjukkan tertulis di mana nama Bapak Paulus. Di mana bapaknya Paulus tertulis? Apakah di buku ramuan-ramuan obat kuat, obat cacing, di buku matematika, di buku fisika, buku Prambon, tata boga, kedokteran, sejarah, kesehatan, majalah Bobo, majalah sirkus, cara membuat kue? Di mana nama bapaknya tertulis? Sebutkan, biar kami baca. Kalau Nabi Muhammad sejarah menorehkan, secara silsilah, secara budaya, histori, keturunan, silsilahnya aman. Jelas itu. Beliau bukan orang gelap, sama seperti Paulus. Di mana tertulis Bapak Paulus ini? Seibarat seperti setan, nama setan yang datang kepada Yesus, itu tidak diketahui siapa nama bapaknya. Bedanya dengan Paulus tak ada. Nabi Muhammad nama bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, buyutnya Hashim, terus Abdu, Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fir, Malik, Nar, Kainana, Khusaimah, Mudrika, Ilyas, Madrar, Nisar, Ma'ad, Adnan. Jelas itu. Terjaga silsilahnya. Dan dua kemudian bangsa di atas muka bumi ini yang menjaga silsilah, yaitu keturunan Nabi Ishak alaihissalam dan juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dua tokoh ini keturunannya selalu menjaga silsilah mereka. Bin, binti, bin. Sedangkan Paulus ini orang dari mana? Dibilang orang Bugis bukan, dibilang orang Papua bukan, dibilang orang Jawa juga bukan, dibilang orang Makassar juga bukan, dibilang Yahudi kagak, dibilang Romawi kagak, dibilang Yunani kagak, dibilang orang Cina bukan. Siapa Paulus ini? Nama bapaknya siapa? Enteleheng. Nama mamanya siapa? Markona. Nama kakeknya siapa? Hah? Juraije. Nama buyutnya Masatilu. Siapa Paulus yang menghadiahkan kalian Tuhan yang keluar dari kubur itu? Siapa? Nama bapaknya sopo?
Silakan. Oke, Itu menjadi PR buat teman-teman, Anda. jangan di-report Silakan. teman-teman ya. Kasihan lah, ya kan hanya diskusi segini aja di-report, nggak boleh lah ya. Ini buktinya masih naik. Iya, ini report terus nih. Loh, masih Udah naik kok di lagi. report, masih Oke, naik. oke, Juma. Iya, silakan, Oke, silakan. apa yang Anda jabarkan tadi, oke, itu Iya. di luar daripada kesepakatan kita bahwa Saya Anda tidak mengatakan sepakat. sebentar, Anda mencoba sebentar. menjebak secara narasi Anda menjebak. Oke. Kita menggunakan kemudian sumber primer. Kalau berbicara tentang sumber primer, saudara, terkait dengan silsilah, bukan itu kitabnya. Kitabnya namanya Sirah Nabawiyah. Sekarang kitab apa yang menjadi sumber primer untuk silsilah Paulus? Sebutkan ke saya. Ada? Hah? Ada? Apa sumbermu bercerita tentang Silakan bernarasi dulu, silsilah? baru nanti kita Enggak, ganti. saya cuma mau tahu kalau kami sumber primer daripada silsilah Nabi Muhammad itu nama kitabnya adalah Sirah Nabawiyah. Saya minta kalau silsilah Paulus itu tertulis di kitab mana? Saya ingin tahu siapa nama ayahnya. Silakan. Oke, jadi yang saya maksud di situ, kita primernya orang Islam ya, kita primernya orang Kristen adalah Alkitab. Islam juga begitu, adalah Al-Quran. Ya tapi Anda berbicara tentang silsilah kan lucu ente Lah, ini. nah itu kalau memang tidak ada, jawab tidak ada. Cuma Al-Quran itu, apa susahnya? Al-Quran itu bukan buku biografi. Sekarang Nah, kamu itu yang tunjukkan harus nama kau Paulus. jawab. Ya, coba kau tunjukkan nama Paulus. Bapaknya siapa? Nama bapaknya Paulus siapa? PR-mu belum kau jawab loh. Dari tadi di awal, kamu nggak pernah menyebut nama Paulus. Bapaknya itu siapa? Itu dulu. Nama bapaknya Paulus, silakan. Kami ingin tahu. Nggak usah di-mute. Anda bicara, saya bicara gitu loh. Iya, Nggak usah nama kita bapaknya tabrak-tabrakan. Paulus siapa? Nama bapaknya Paulus Oke, siapa? oke. Terkait pertanyaan Anda, ya, ya. Tapi itu sebentar nanti saya tanggapi. Saya Oh, tanggapi dulu. enggak. Anda bukan dosen di sini. Anda bukan dosen. Saya tahu Anda perpanjangan tangan makhluk Kristus yang Anda sebut sebagai Roh Kudus, tapi bukan Seperti Roh ini Bang Kudus. Jemas. Saya minta namanya bapaknya Paulus. Apakah Paulus bin Sibilisisis atau siapa? Saya butuh bapaknya. Saya butuh nama bapaknya. Santai aja cuma. Loh, saya sangat santai. Bicara, saya menjawab. Ya, Santai silakan aja, nggak Anda usah- nggak usah tunjukkan men-mute. nama bapaknya Paulus siapa, silakan. Anda mau bicara mute terus. Iya, nama bapaknya Paulus silakan. Jadi gini Pak Juma, Anda itu statusnya gurunda, harusnya Oh, memang. banyak mendengar. Makanya ya. saya ngajarin Anda. Sekarang nama bapaknya Oke. Paulus siapa? Jadi gini, sesuai kesepakatan dari awal tadi, saya berbicara tentang Saya biodata. tidak peduli. Sebentar, Saya minta nama bapaknya Paulus. Jangan kau pakai cara Oke, sibilisis di sini, oke. saudara. Nama Biarkan bapaknya saya siapa? menjawab Juma. Iya, Biarkan saya silakan. menjawab. Baik, Oke, statusmu sebagai gurunda itu Baik. sebagai status yang mulia. Jangan kau Baik. seperti Baik, silakan. Kalau kau nggak jawab nama bapaknya Paulus, saya turunkan. Iya, silakan. Oke. Oke ya, ini silsilah silsilah Rasul Paulus yang saya bawakan ini ya. Di sini memang tidak mengatakan Udah, ada nama gagal bapaknya. berarti. Sebentar, saya Anda jawab dulu. gagal. Jangan begitu. Udah selesai. Jangan Kalau curang, tidak bro. ada nama Sebentar. bapaknya Paulus, kenapa Anda Sebentar, berbicara jangan mengenai curang. silsilah? Hei, kenapa Anda berani berbicara mengenai silsilah? Anda tidak tahu siapa nama bapaknya. Kalau hanya mengatakan dia dari orang Parisi, dari keturunan Benyamin, saya juga bisa mengatakan itu. Saya adalah anak pertama dari kerajaan Demak. Nama bapak saya adalah Raden Singgasono Mengkormona. Ibu saya adalah Rani Pangkabumi. Bisa. Yang kita butuhkan itu nama bapaknya siapa. Supaya kita tahu benarkah itu demikian terjadi. Karena di dalam kitab Anda sendiri yang Anda pegang hari ini, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 21, apa kata manusia yang ada pada saat itu? Orang-orang Yahudi berteriak, "Hai orang-orang Israel, please tolong. Inilah Paulus yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang Paulus membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat
Trimos dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke bait suci. Tolong, orang Yahudi aja kok mengatakan dia itu manusia terkutuk penyakit sampar. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas Paulus ini adalah orang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh agama aliteng. Manusia yang kemudian dihujat di bangsanya kok. Manusia yang dihujat oleh bangsa Israel kok. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Beliau manusia suci, disanjung dan dipuji oleh sejazirah Arab sampai hari ini. Anda berani berbicara mengenai silsilah? Hah? Sebutkan dulu nama bapaknya Paulus itu siapa? Siapa? Jangan sampai nama bapaknya Ambot Tuo. Kalau Ambot Tuo berarti orang Bugis. Selamat siang. Jangan sampai nama orang tuanya namanya Latari. Kalau Latari berarti dia orang Raha, Tenggara. Laode. Jangan sampai nama bapaknya itu Lalu Patoni, berarti dia orang Lombok. Jangan sampai nama bapaknya itu Raden Jajamiharja, berarti dia orang Sunda. Jangan sampai nama bapaknya itu adalah Perlindungan Manalu, berarti dia orang Batak. Sebutkan, biar kita tahu siapa nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen itu. Please, kami juga rindu ingin tahu Paulus ini siapa. Selamat siang. Seibarat virus, bakteri, kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Seibarat ikan, kita nggak tahu siapa nama bapaknya ikan. Seibarat monyet, kita nggak tahu siapa nama bapaknya monyet. Paulus kita tidak tahu siapa nama bapaknya. Itu PR terbesar yang harus diselesaikan oleh gereja. Paham? Ya. Selamat siang. Iya, siang saudara, silakan. Ya, siang. Ini Bang Suma. Saya sendiri. Iya. Halo. Oh, iya, halo. Saya cuma mau memastikan apa Bang Suma yang pernah mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Apa Bang Suma yang itu? Iya, saya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut sebagai gelar Hizkiah yang muncul di Yesaya 9 nomor 6. Ya, enggak, maksud saya kan sampean pernah menyatakan bahwa Muhammad itu Allah. Itu karena membahas Yesaya 9 nomor 6 yang dijilat oleh Kristen karena menginginkan bahwa yang duduk di situ adalah Yesus Kristus. Padahal itu nggak cocok. Gitu saudara. Jadi cara-cara Paulus nggak usah dibawa ke sini. Tolong Anda dudukkan ke kami, jelaskan ke kami siapa nama pendiri, bapak dari pendiri agama Kristen. Silakan. Iya. Betul. Tolong, iya, silakan Anda sebutkan nama bapak dari pendiri agama Kristen. Saya memastikan dulu. Saya cuma memastikan dulu. Saya yang menjelaskan. Saya Oh, yang ya. menjelaskan, Pak. Saya yang menjelaskan. Saya sudah akui itu. Karena Allah dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Oke? Jangan Anda bersama-samakan. Seakan-akan ketika saya mengatakan Allah dan Nabi Muhammad itu sama, kok larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah di dalam agama Anda itu katanya gelar. Kok sekarang larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Inilah cara licik yang Anda dididik memang dari asal semula Anda. Gitu saudara. Ini saya ditawari untuk membahas tentang silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Sekarang saya cuma butuh nama bapaknya doang. Siapa nama bapaknya? Andrianus berarti orang Yunani. Siapa nama bapaknya? Abu Lahab berarti orang Arab. Nama bapaknya siapa? Abu Janda orang mana? Abu Janda berarti orang mana? Orang sini. Iya toh? Coba siapa nama bapaknya Paulus? Dia menghadiahkan 13 buku kepada kalian. Dia yang menghantarkan kalian untuk menjadi Kristen. Anda nggak tahu siapa nama bapaknya, siapa yang telah melahirkan dia. Itu colokoh, kawan-kawan. Colokoh.
Untuk apa kamu tahu Dinda? Lah, ini kan diminta tadi materinya. Di mana? Silsil. Dinda? Yang tadi yang teman kamu itu. Iya, misalnya kamu tahu nama bapaknya untuk apa? Ya supaya kita tahu siapa beliau ini, kan silsilah. Dia membawa kabar burung, kabar berita. Yesus adalah pencipta langit dan bumi yang turun, mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati ditombak oleh manusia di atas pohon. Siapa dia ini? Dan kebenciannya terhadap Yesus itu sangat-sangat. Nama bapaknya. Jadi kok Saudara, kamu tanya? saudara, harus kita ketahui kenapa? Karena Paulus ini kebenciannya kepada Yesus anak Maria itu tidak terhalang, tidak berbatas. Siapa Dia yang sangat nyurat Nabi benci. Muhammad? Siapa Dia yang nyurat sangat Nabi Muhammad? Dia sangat benci Siapa kepada yang nyurat Yesus Nabi anak Muhammad? Maria. Jadi Paulus itu pembenci kelas kakap terhadap Yesus anak Maria. Benci sebenci-bencinya. Maka kita harus tahu nih, orang ini siapa? Kok dia benci kali kepada Yesus? Saya maksud tadi. Halo? Iya. Iya, yang saya maksud tadi itu apa kamu tahu tadi? Ayahnya Paulus itu. Iya, kan berbicara mengenai silsilah, kawan. Ini saya diarahkan untuk membahas tentang silsilah. Kalau Nabi Muhammad kan jelas silsilahnya dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, Ismail memiliki anak Haidar, Haidar memiliki anak Uram, Uram Uda, Uda melahirkan Misi, Misi melahirkan Sumai, Sumai melahirkan Zari, sampai seterusnya ke Adnan. Adnan begitu lagi, melahirkan kemudian Ma'ad, Ma'ad Nizar, Nizar Mudar, kemudian turun lagi ke Nabi Ilyas, turun lagi ke Mudrika, turun lagi ke Husaimah, turun lagi ke Kinana, Nar, Malik, Fir, Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Kusai, Manab, kemudian kemudian Abdu, lalu kemudian Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, lalu beliau Nabi Muhammad yang mulia. Jelas. Nah, kalau Paulus nama bapaknya siapa? Kalau nggak ada dalam kitab, mau kita bilang ada. Ya, makanya jangan bawa tema yang menyulitkan ente. Kok menyulitkan? Lah, kalau ditanya nama bapaknya Paulus siapa? Tidak ada dalam kitab. Ya, nama bapaknya siapa? Tidak ada dikatakan di Alkitab. Berarti tidak diketahui. Orang nggak ditulis. Kita Ya, ngarang-ngarang. berarti kita tidak tahu. Tidak tahu. Intip Tidak tahu. Tidak tahu berarti dia gelap. Karena tidak dikatakan di Alkitab. Ya berarti dia gelap berarti dia gelap. Di mana gelapnya? Tidak diketahui siapa dia orang ini. Saya tanya untuk apa kamu tahu nama bapaknya? Supaya kita tahu darah mana yang mengalir di dalam tubuhnya. Untuk apa kamu? Ya supaya kita tahu. Supaya tahu dia usulnya gitu. Bukan supaya kita tahu apakah dia penyesat yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 58. Tuhan jelas mengatakan di sana bahwa sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya para pendusta itu sudah sesat. Maka kita harus tahu beliau ini siapa. Dia mengatakan di dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih jadi apa? Hah? Kau dipilih jadi apa di dalam rahim ibumu? Dipilih jadi apa kau? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 58, nomor 3, nomor 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan dia sudah dipilih sebagai orang sesat. Itu Mazmur yang mengatakan, bukan aku. Paulus mengatakan dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Siapa? Paulus ini pendiri agama Kristen, di dalam kandungan ibunya dia dipilih sebagai apa? Dipilih oleh Tuhan, Tuhan Yesus. Dipilih sebagai apa? Sebagai rasul. Dipilih panggil rasul. Dia sendiri yang mengaku-ngaku rasul. Yesusnya tidak pernah sedikit pun, seuntai tali pun Yesus tidak pernah membahas tentang orang ini. Malah dia disebut terindikasi sebagai nabi palsu. Kenapa? Pengikutnya akan memanggil aku Tuhan. Pengikutnya akan bernubuat pakai namaku. Pengikutnya akan mengusir setan pakai namaku. Pengikutnya akan bermujizat pakai namaku. Pengikutnya pada saat aku bertemu, aku akan berkata, enyahlah daripadaku.
Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah semua pembuat kejahatan. Karena Paulus pembuat kejahatan, pengikutnya membuat kejahatan. Karena dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kenapa? Kalau dia dipilih menjadi rasul dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa bukan beliau yang mendampingi Yesus dalam misi dakwah penginjilan? Kenapa? Macet. Kenapa? Karena Yesus itu datang ke dunia itu disebut jadi guru dan Tuhan. Mama. Makanya dia adalah guru dan Tuhan, gelar guru. Tentu aja pada Mama. Yesus itu Adam wamaran. Coba Dia itu buka. rabi, dia itu Ini guru ya. dan Tuhan. buka Yohanes 13. Mama. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Yesus? Yesus itu adalah manusia, rohnya roh Allah. Kalau kamu rohmu roh apa? Ya roh saya sendiri. Ya roh apa rohmu itu? Ya roh manusia, gimana sih? Oh, roh manusia. Kau beli di mana? Sejak saya lahir saya udah punya roh. Jadi Nah, itu roh dari mana? Itu roh siapa? Yang ada dalam dirimu itu roh siapa? Kamu nggak ada rohnya. Saya ada roh Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi roh kamu nggak ada. Ada roh saya, roh Tuhan yang ada di dalam diri saya. Ya, itu roh Tuhan. Roh Iya, kamu betul. tidak ada. Roh kamu sendiri tidak ada. Itu roh Tuhan yang ada pada diri saya itu roh Tuhan. Bahkan tangan saya ini bukan tangan saya, ini tangan Tuhan ini. Beda roh manusia. Mama. Tuhan itu beda. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanyalah serpihan cahaya dari kemahaciptaannya Allah. Jadi, kalau Anda mengatakan Yohanes 13:13 itu Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu ajaran dari mana Anda dapatkan itu? Siapa yang ngajarin Anda itu? Jangan di-mute lah, berdiskusi kita. Bang Handi Sel ini di-mute terus. Ayo. Yesus Gimana itu tadi? pencipta, Yesus itu pencipta langit dan bumi. Yesus itu utusan. Nah, utusan berarti dia bukan Tuhan. Dengar, belum selesai. Dengar. Yesus itu manusia, utusan, betul. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Seluruh manusia itu ada roh Allah di dalamnya. Beda cayu, roh Allah sama roh kita. Kejadian 6 nomor 3. Roh Allah itu ada dalam Coba kau baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Bentar. Iya, baca dulu. 6 nomor 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Maksud di sini roh Allah itu tidak mungkin tinggal dalam roh Yesus. Yesus tadi kan manusia itu. Dompala. Inilah. Makanya saya Allahu Akbar. Kejadian 6 itu, saudara, Kejadian 6 nomor 3 itu menjelaskan kalau roh kita ini adalah roh Tuhan. pemberiannya bukan kita roh Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita punya roh. Roh yang ada di dalam diri kita ini itu adalah roh Tuhan. Astaga. Halo Abang Suma Halo. mengatakan roh kita itu adalah roh Tuhan. Gimana? Yes. Sedangkan Abang Suma aja mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jangan bilang gitu. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Makanya Pertanyaan bingung dulu, Abang Bang. Suma menjawab di situ kan? Karena Abang Suma sendiri mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Iya, Abang memang jangan betul. bilang itu roh Tuhan. Salah, Bang. Dalilnya, oke. Saya kasih analisa sama Anda. Ketika Anda kemudian diberikan mobil dari pimpinan, mobil itu mobil Anda atau mobil pimpinan? Ya, kan mobil pimpinan ke kita, tapi kan udah jelas Abang Suma mobil pimpinan. mengatakan tiada Sekarang Tuhan. pertanyaan saya, apakah mobil itu pimpinan? Bukan, tapi pemberian Bukan. pimpinan. Berarti roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita
itu bukan Tuhan, tetapi seibarat mobil bagi tuannya. Jadi Tuhan membuat mobil-mobil lalu membagi-bagikan kepada yang dia kehendaki. Tuhan menciptakan roh, membuat roh, lalu membagi-bagikan kepada makhluknya. Maka dikatakan roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Roh milik kepunyaan Tuhan. Kejadian 6 nomor 3 bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Beda. Kalau Kristen ini kan memang sudah diajarkan. Bentar. Jadi kalau akhir zaman roh siapa yang diangkat? Roh Tuhan kah diangkat atau roh kita? Roh yang ada pada manusia yang diangkat kemudian. Iya, itu roh siapa? Roh Tuhan atau roh pemberian Tuhan? Seluruhnya ini milik Tuhan. Air Tuhan, laut Iya. Tuhan, gunung Yang Tuhan, saya tanya, bumi Tuhan, langit Tuhan, Itu roh semuanya. itu roh Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda bertanya, roh Tuhan atau roh manusia? Ya, Betul? itu. Nah, roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan yang dikodratkan, yang dikadarkan menjadi rohmu sehingga kamu hidup. Lu kok aneh? Ya jelas beda. Roh Tuhan sama roh manusia beda. Lu kok beda? Apa bedanya coba? Apa bedanya coba? Jadi kalau akhir zaman dalam roh kita roh Tuhan, ngapain lagi roh Tuhan di bumi? Cobanya ini roh Tuhan di manusia gitu. Loh, ini alam Tuhan atau bukan? Iya. Sudah selesai. Maksudnya Selesai. roh kita ini roh kita manusia sendiri, bukan roh Allah. Roh Allah ya roh Allah. Astagfirullahaladzim. bilang, Itu karena Yesus Anda tadi. beranggapan, saudara, itu karena Anda ada roh beranggapan, Allah. itu karena Anda beranggapan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Itu karena Anda beranggapan begitu. Pencipta langit dan bumi itu tetap Allah. Roh atau bukan? Bukan Allah. Roh atau bukan? Pencipta langit dan bumi itu Allah. Ya, Allah ini roh atau bukan? Allah itu bisa jadi siapa aja, mau jadi roh, mau Nah, jadi ini kucing. kok kucing. Andai kan kucing itu bisa dikasih akal, kucing pun malu mengatakan itu. Kok Tuhan bisa menjadi apa saja? Ini ilmu dari mana ini? Jadi nggak bisa. Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan itu mau jadi apa jadi bisa. Tidak bisa. Mau di Tidak hari bisa. juga bisa. Mau Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan Kenapa? tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Kucing bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa menjadi kucing. Manusia bukan Tuhan, maka Tuhan tak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Paham sampai sini? Kenapa Tuhan itu datang ke dunia? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan, lihat Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Khusus manusia Ya yang Allah ya Karim. Dinda, biar kamu paham. Ya, Makanya ada benar, Yesus. biar paham. Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, Pak. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Dinda, kamu nggak paham, tapi kamu bahas-bahas Alkitab. Sekarang begini, Anda Makanya menginginkan dihadirkan Tuhan Tuhan. Yesus itu Oke, baik. supaya Oke. mengajarkan Diam dulu, anak Medan, hukum diam kasih dulu. sayang kepada kita, Bapak. Oke, Cuma- baik. Oke, baik. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda menjadi manusia. Begitu. Ayo ngomong santai aja kita, Bang. Kalau suara saya keras itu memang sudah dari pabriknya. Saya nggak bisa suara kecil. Siapa yang di Bang Juma? Saya atau Bang Titi? Saudara Titi. Titi Kamal kabur. Sekarang saya tanya sama saudara, anak Edan. Begini, apakah Tuhan Anda yakini jadi manusia? Tuhan, saya yakin di manusia. Anda yakin? Rohnya ada dalam Yesus. Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Anda yakini Tuhan Anda itu menjadi manusia? Dalam konteks Yesus, iya. Nah, berarti Tuhan Anda jadi manusia, bukan? Betul. Nah, sekarang manusia ini apakah punya batas? Ada, ya, punya batas. Berarti ketika Tuhan yang tidak punya batas ini menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Betul?
Kalau dia Allah itu dalam dirinya Yesus, tidak ada batas. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia bisa melakukan apa-apa saja dan La haula wala bisa quwata illa dihidupkan. billah. Saudara, Anda tersandera oleh pemahaman iblis. Tuhan itu berada pada dimensi yang tak terbatas. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, manusia, Yesus kah dia, Paulus kah dia, bom kah dia, siapapun itu yang disebut manusia, Kenal lagi, beliau Pak manusia ini berada pada ufuk yang terbatas. Dia terpenjara oleh relativitas waktu dan perjalanan zaman. Nah, Tuhan sementara tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa terkekang oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah Tuhan mustahil jadi makhluk. Mustahil. Mustahil Tuhan itu jadi manusia. Mustahil. Nah, coba tanya, kenapa Tuhan itu datang ke bumi? Kan gitu pertanyaan. Tidak ada Tuhan datang ke bumi. Tuhan itu maha tahu. Menurut kamu tidak ada, menurut kami ada. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Kenapa Tuhan datang ke bumi? Oke. Baik. Saya ingin Anda menjelaskan kepada saya kitab Anda sendiri. 1 Timotius 6 nomor 16 itu siapa? Jawab. Silakan. 1 Timotius 6 nomor ayat 16. ayat 16. Iya. Bentar. Dialah sesuatu yang tidak takluk kepada maut, bersama dalam tentang Tuhan Rasul pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia dapat melihat dia. Tidak dapat. Gimana? Baca yang baik, jangan kayak Fir'aun. Baca yang baik. Santai. Ya, intinya manusia tidak dapat melihat Allah. Nah, itu siapa yang tidak bisa dilihat itu siapa? Pencipta langit dan Ya, bumi. terus yang turun ke bumi siapa? Astaga, kan udah saya bilang tadi, Dinda. Kalau kita melihat langsung, kita tidak bisa melihat Allah. Iya, Makanya terus jadi- Yesus ini siapa? Yesus ini siapa, Rek? kan saya bilang dari manusia, utusan. Oh, salah ente. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, itu memang manusia dia. Dia manusia yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi mukjizat, tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Dia memang manusia kok. Tetapi Anda memaksakan, sabar. Anda memaksakan dia itu seakan-akan Tuhan yang nuzul ke bumi. Kenapa? Karena Anda mengawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak Paulus. Yesus Paulus itu beda dengan Yesus anak Maria. Sedangkan ente pengikut Yesus yang ada pada Paulus. Anda mencoba menggabungkan dua Yesus, padahal itu adalah Yesus yang berbeda. Dari mana lah datangnya? Loh, Anda lihat di dalam Filipi 2 Sudah. nomor 6. Bentar. Sabar. Sudah jelas. Sabar. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Siapa yang menjadi daging? Filipi 2 nomor 6. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang menjadi daging di situ? Dan walaupun dalam rupa Allah dalam kesalahan Allah, ia sebagai milik harus melainkan Tuhan bersama diri dari merubah hamba dan menjadi dalam keadaan sebagai manusia itu melarikan dirinya. Nah, terus Siapa yang menjadi manusia di situ? Siapa? yang menjadi manusia Allah. Nah, itu. Sekarang dalam kitabmu, doktrinnya pendiri agama Kristen Paulus mengatakan bahwa pencipta Tuhan Theos turun ke bumi menjadi manusia. Betul? Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Salah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Bisa dibilang utusan, dibilang Kalau Anda merujuk kepada Yesus yang dibuat Paulus, dia bukan utusan.
Filipi 2 nomor 6, nomor 7. Dia bukan utusan, tapi Tuhan itu sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Ayat 5. Itu bukan utusan. Yesus yang kau sembah itu bukan utusan, tetapi sang dewa yang nusul ke bumi mengambil rupa seorang manusia. Ayat 5. Yesus Lalu kemudian dia menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia. Dia bukan utusan. Kalau yang utusan itu anak Maria, beda. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel, itu utusan. Tapi kalau yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, tetapi sang dewa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia dan menjadi manusia di tengah-tengah kalian dan kalian sembah. Beda itu, saudara. Di akhir zaman. Sahabat dikocet, barakallah. Sabar dulu, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu, saudara Yesua. Penyamar Yesua, sabar dulu. Jadi begini, saudara, anak-anak Edan, dengarkan. Dengarkan saya, anak Edan. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Yang Anda sebutkan, coba Yesus palsu ini diam dulu. Yesus palsu diam dulu. Yesus palsu diam dulu, saudara. Yesua palsu diam dulu. Anda tidak sedang punya kapasitas mengajarkan saya. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Oke? Paham ya? Oke lah. Jadi gini, saudara, gini. Kalau yang Anda maksud utusan itu adalah nabi, itu adalah rasul yang spesialis diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Tapi kalau yang Anda maksud Tuhan, itu bukan utusan. Baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu bukan utusan. Dia adalah dewa yang nuzul ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, tetapi mengambil rupa manusia dan mati di atas tiang salib. Yang itu kami bukan utusan. Dinda, Yesus itu Utusan. juru selamat. Mama Coba loncat. buka dalam Lukas 2 ayat 11. Iya, itu beda. Bukan, Saudara, itu beda. Itu yang Itu kami beda. percaya. Maksudnya itu yang kami percaya. Anda menggabungkan antara Maria. Kristus. Anda menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Theos yang datang dalam bentuk Yang manusia. kami percaya anak Maria, bukan anak Maria. Saudara, Dalam Lukas 2 ayat 11 itu yang kami percayai. saudara, jadi Anda menolak Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda nolak. Apa itu? Bentar, Filipi. Makanya kalau baca itu jangan begitu, baca pelan-pelan, Kan kamu status belajar, pelan-pelan bacanya. Kok belajar lagi? Lah, lalu apa dan? Udah saya bacakan tuh Lukas 2 Ya, ayat coba kamu baca Percayai. pelan-pelan. Filipi 2 Hari ini nomor 6 telah coba. lahir bagimu juru selamat. Filipi yaitu 2 Kristus. itu Bukan. Yang juru kami selamat. saya baca. Bentar. Itu Bentar. juru selamat untuk Bani Israel. Untuk kami. Ayo. Bentar saya baca dulu. Kamu Bani Israel. 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah yang kami percaya, Dinda. Oke. Itu Saya kan sudah percaya mengatakan kepada Paulus. di awal tadi saya sudah mengatakan kalian mengkawinkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus padang gurun. Tidak Itu ada. dua Yesus yang berbeda. Nah, Tidak sekarang ada. kamu bacakan Filipi 2 dulu, nomor 6, nomor 7 sampai 8. Oke, Bacakan. bentar. Pelan-pelan. Filipi 2, 6 sampai 10. Ya, silakan. Apa nih? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ia sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Dalam dirinya sendiri dan mengambil rupa jadi sama dengan manusia. Paham kan artinya? Dan sekarang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sekarang- sama dengan manusia. Iya, Itulah kami Tuhan kami. ya bagus. Kan? Betul gak? Jadi yang menjadi manusia ini siapa? Yesus, rohnya roh. Enggak, bukan. Itu Yesus. Sekarang yang menjadi manusia yang menurut Filipi ini siapa? Allah. Kalau yang lahir di kota Daud itu siapa? Yesus, juru selamat. Allah Ya, juga. enggak. Allah juga. Maksud saya yang menjadi manusia di situ siapa? Allah sama. Enggak sama. Kok nggak sama sih? Gimana ini Dinda ini? Kok nggak sama?
Oke, saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 yang berkehendak mengambil rupa manusia di situ siapa? Allah. Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 yang berkehendak menjadi daging di situ siapa? Allah juga sama. Ah, Yesus enggak? Ya Yesus itu Allah sama. Oke. Coba Anda baca Yohanes 8:42. Ntar Yohanes 8 8 ayat 42. 42. Ntar. 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah, dan aku datang atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kan utusan kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, saya bilang tadi. Sabar dulu, sabar. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paham sampai situ? Paham? Tulang saya bilang tadi. Enggak. Paham enggak di situ? Paham enggak di situ? Paham kan ya? Seharusnya saya Yesus paham enggak? Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan kedatanganku bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya jelaskan. Nah, pertanyaan saya. Di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8 ini, yang mau dan ingin menjadi manusia dan yang keluar menjadi manusia itu siapa? Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri. Oke? Allah itu sendiri. Tetapi di dalam Yohanes siapa? Yesus. Tetapi di dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang menjadi manusia kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya Yohanes 8:42. Iya, dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Atas kehendakku katanya. Iya, kehendak dia sendiri. Hai, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dalilnya begitu kan? Iya, betul. Saya ulang lagi. Di dalam Yohanes 8:48, Yesus mengaku datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? 2. Hah? Yohanes 8 ayat 42 bukan 88. Iya, 42. Apakah dia datang sebagai kehendaknya sendiri atau bukan? Kalau di sini bukan, dan aku Bukan. Oke. Filipi 2, kita kunci. Filipi 2 nomor 6, dia datang sebagai manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2 Nomor 6, 7, 8, dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia atas kehendaknya sendiri atau bukan? Filipi 2. Tunggu bentar. Kita bilang Saya jawab, bisa saya jawab bang, semua boleh saya jawab. Sabar, kita kasih dulu anak Edan ini. Oke, saya mau Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. kehendaknya, berdasarkan kehendaknya. Kehendaknya sendiri. Yang tadi di 42 di dalam Yohanes 8 kehendaknya sendiri atau bukan? Maksudnya itu bukan Itulah bukti bahwa Yesus itu ada dua. Ada Yesus manusia yang datang bukan atas kehendaknya sendiri, ada juga Yesus yang datang dengan kehendaknya sendiri. Dua Yesus yang berbeda. Sekarang mana yang asli? Dia yang berasal dari firman menjadi manusia, atau dia yang adalah makhluk roh? Dua-duanya asli, tidak ada yang palsu. Dia datang atas kehendaknya sendiri, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan dia turun menjadi manusia. Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan yang menjadi Yesus itu bukan Tuhan. Tadi kan dia berdasarkan kehendak. Di Yohanes 8:42 bukan kehendaknya. Artinya di sini, dengar Dinda, biar kamu paham. Artinya di sini dia bukan atas kehendaknya itu karena dia ada di dalam Bapa. Makanya mereka satu.
Kalau yang dikatakan dipilih dua, kalau yang dipilih dua itu bukan lagi kehendak siapa, dia sendiri yang datang. Betul. Dia sendiri yang mau menjadi manusia. Dia sendiri yang datang. Sedangkan Yesus anak Maria mengatakan, bukan aku sendiri yang datang, bukan kedatanganku ini atas kehendakku sendiri, tapi Coba atas baca, kehendak Dia. pelan-pelan. Yohanes 8:42, coba baca, kata Yesus kepada mereka, kalau Aku Allah keluar. adalah Bapamu, maka akan mengasihi aku. Aku ini sebab siapa? Aku ini sebab siapa? Bentar. Yesus dong, Yesus. Yesus kan? Sebab ya sebab aku, sebab Yesus aku, kan? Sebab aku Yesus aku, keluar dan datang dari Allah. Paham sampai di sini? Iya, keluar dan datang. Nah, yang tadi di Filipi 2 keluar atau dia sendiri yang datang? Dia sendiri. Coba kamu pahami dulu, Dinda. Teks tadi. Sebab aku keluar. Yohanes 8, dari aku Allah. keluar dan datang dari Allah. Coba Dan aku pahami, datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang yang di Filipi 2, yang datang siapa? Aduh, gimana? Gimana tadi? Di Filipi 2 yang datang siapa? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Atas kehendak siapa dia datang? Kehendak dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sama atau tidak? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Coba pahami teksnya. Coba pahami dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Aku keluar Di dan mute datang dulu, di dari mute dulu. Allah. Host, di mute dulu. Itulah bukti saudara-saudaraku Kristen. Kami datang sebagai penolong kalian untuk melepaskan kalian dari jeratan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus, anak Maria adalah nabi dan rasul yang turun ke bumi diutus oleh penciptanya sebagai nabi dan rasul agar menjadi juru selamat bagi Bani Israel, agar beliau diterima sebagai nabi dan rasul bagi mereka. Sedangkan yang kalian sembah adalah dewa yang turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib agar kalian tuhankan. Beda. Di mana bisa Dua dewa? Yesus yang berbeda. Begitu sementara. Halo, Saya izin ibadah dulu 10 menit. Habis ini saya akan kembali mengudara dengan saudara-saudara. Ingat antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah jelmaan Theos yang ada di Filipi 2 itu adalah dua coba makhluk jelaskan yang di mana dia jadi berbeda. Habis asar saya akan jelaskan Jadi- kepadamu. Silakan. Jadi begini ya anak Medan ya, sebenarnya apa yang disampaikan Abang Juma itu ya, kalau kita Res, monitor res. Iya, ada gua. ya, jadi kalau kita diskusi secara ilmiah atau secara logika ya, sebenarnya itu berdampak kepada Abang Suma lagi ya, tapi di sini kan kita diskusinya ya, maksudnya tidak memframing segala macam ya, gitu ya. Tadi kalau Abang Suma mengatakan Allah itu menyatakan diri, ya benar ya, Allah itu menyatakan diri maupun Allah itu mengutuskan firman menjadi manusia, itu memang benar bagi kita. Enggak gini bro. Orang yang Kristen, Bro, gitu. menurut Anda yang menjadi manusia itu siapa? Ya gini Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen gini, firman yang menjadi manusia ya, firman itu adalah perkataan Allah, berarti otomatis kita bisa mengatakan bahwa firman itu juga Allah ya, makanya dia memiliki kesetaraan dengan Allah karena firman itu dari Bang, Allah. saya nggak Berarti nanya panjang. Jawab singkat aja. Yang menjadi manusia itu siapa? ya Allah itu. Allah Oke. itu firman Allah itu. Oke, cukup. Jadi Tuhan yang menjadi manusia, betul? Nah, jadi Allah itu yang Oke, menjadi manusia. baik, cukup. Lewat firman-Nya itu. Lewat Waktu firman-Nya itu. Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Iya, masih ada lah kan firman-Nya yang menjadi manusia itu. Kan menjadi perkataannya. manusia, kan menjadi manusia ada Bang. Iya, jadi gini Bang ya, kan firman Oh, itu kenapa adalah jadi begini perkataan. lagi? Dan perkataan yang menjadi manusia, bukan dirinya yang menjadi manusia. Kalau Oke, secara logika gitu. baik. Jadi yang menjadi manusia perkataan. Firman. Perkataan siapa? Perkataan siapa Bang? Ya Allah itu. Allah Oke, itu, Bang. jadi Tuhan berkata, jadilah Yesus, begitu? Bukan Tuhan, Allah Bapa di surga lah secara Oke, Bapa bahasa berkata, disebutkan juga.
Bapak berkata jadi Yesus, begitu? Nah, perkataan Bapak itu yang disebut firman itu yang menjadi manusia kan ada juga Dipermudah di dalam bahasanya, Bibel. Bang. Dipermudah bahasanya, jangan membingungkan orang. Bapak Iya. Bapak yang berkata, kata-kata Bapak ini menjadi Yesus, betul? Nah, kata Bapak itu ya kita bilang ada firman, soalnya firman yang menjadi manusia berarti kita bilang firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda persulit sih bahasanya, Bang? Ya udah, Saya ulang kalau ya. gitu perkataan Saya Bapak ulang jadi nih. manusia juga Dengerin, bisa. dengerin. Yang menjadi manusia itu Bapak atau kata-kata Bapak? Ya, perkataan Bapak yang menjadi manusia. Oke. Jadi Bapak berkata jadi Yesus, betul? Perkataan Bapak bukan Bapak berkata, perkataan Bapak itulah firman yang menjadi Ya, manusia perkataan itu. Bapak artinya Bapak berkata, kata-kata itu perkataan Bapak. Gimana sih lo bolak-balik? Ah, oke ya. Ya memang Jadi- perkataan Bapak itulah yang menjadi firman. Ya, perkataan Bapak menjadi Yesus. Nah, oke ya yang lurus saja gitu. Oke, Bang. Ya, oke, lanjut. Ya, oke. Bersingkat aja, jangan diputar, bingung nanti anak kecil lo. Oke, Bang. Jadi ini kita edukasi Jadi- anak kecil. Jadi lanjut, Bapak Bang. berkata jadi Yesus, betul? Ah, betul, lanjut Bang. Oke. Artinya antara Bapak dan Yesus itu berbeda, betul? Iya, kalau kita lihat ya berbeda ya. Berbeda. Tapi satu hakikat itu karena Kenapa dia lagi berasal satu dari Allah hakikat itu. kalau berbeda? Berbeda Nah, ya kan berbeda firman lagi, itu kan jangan perkataan disamain Bapak. lagi. Ini si Opes ini suaranya feedback ini. Bisa Feedback dibenerin dia. dulu nggak sinyalnya? Feedback dia. Bang, Ah, kita dengar nggak Bang? Jelas nggak Bang? Jelas nggak Bang? perkataan Suara saya? Bapak menjadi Yesus. Yesus dan Bapak itu berbeda. Betul apa betul? Ya, karena Yesus perkataan Bapak berbeda. Yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Bentar Bang, suara Abang kecil, saya nggak dengar. Gimana Bang? Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ya, Bapak di surga juga yang pencipta langit dan bumi. Yesus juga yang diutus juga. Kami mempertuhankan, soalnya kami taat kepada Dia. Segala sesuatu juga Saya ulang dijadikan lewat kembali, Dia. Bang, ini bahasa Indonesia. Yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Ya. Yesus? Yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Ya, jadi dua-dua itu kan kita bisa bilang Tuhan semua. Kalau bagi menurut Oke, dua-duanya saya, Tuhan. dua-dua harus Tuhan karena Jadi sama Tuhan- aja dia kan. Oke, berasal jadi dari Tuhan firman itu Anda sendiri. jadi Tuhan Anda ada dua, betul? Dengar dulu ya. Jangan bayangkan dua, tiga juga pun aku bilang tiga. Oke, Tuhan karena Anda itu tiga, berasal dari nomor satu satu. hakikat. Iya, Ya- karena memang satu itu Jadi tidak bisa Tuhan Anda sekarang dipisahkan. berapa ini? Satu bersumber dari satu Allah itu. Coba diputuskan Tuhan Anda berapa? Di mana Bang? Tuhan Anda berapa? Ya. Aku bilang tadi ya, Bapak di sorga juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, karena mereka itu satu berarti ya otomatis Itu- aku mempertuhankan mereka semua. Itu berapa jumlahnya itu Tuhan? Berapa itu? Ya udah, kalau tanya gitu ya, aku jumlah bilang tiga, tapi sesuai apa sudut pandang kami kan, abang nggak mengerti sedalamnya itu. Kan Anda mengatakan mereka Tuhan, jadi mereka itu lebih dari satu Tuhan. Jadi gini ya, kan aku bilang tadi, abang memiliki suara, abang memiliki roh ya, tapi roh abang dan suara abang itu kan berasal dari tubuh abang ya. Berarti aku saya mempertuhankan suara tapi abang, saya bukan mempertuhankan saya roh bukan abang, tapi sama Bang, saja dengan aku mempertuhankan abang gitu. Tapi saya bukan Tuhan, Bang. Iya, aku contohkan maksudnya gitu. Oh, jadi kamu contohkan. Jadi seperti Tuhanmu ini seperti saya, di Selebes Tuhanmu seperti saya gitu. Punya kumis. Bukan, itu kan secara manusia saya mempercontohkan. Ya kenapa lu contohin ke manusia Tuhanmu? Ya bukan aku mempercontohkan aja gitu. Ya Bang. barusan lu jadi bilang contoh ke saya punya kumis. Oke, Bang, ya. Gitu loh. Nah, Gimana? oke Bang, bentar aku jelasin, bentar Bang ya, 1 menit aja Bang, aku jelasin 1 menit Iya, aja, Bang. silakan. Nah, ya oke Bang ya, menurut sudut pandang kami orang Kristen Bang ya, menurut kami sudut pandang orang Kristen, aku tidak menyinggung orang lain. Menurut sudut pandang kami orang Kristen adalah Allah kami itu nyata karena Dia menyatakan diri. Berarti bukan Allah iming-iming, bukan Allah ngarang-ngarang, tapi Dia menyatakan diri. Berarti benar-benar Dia ada. Itulah kunci yang aku pegang dan sampai mati aku pegang itu. Biarin aja dia ngomong. Jadi Nah, Anda sudah jadi ngomong gitu, Bang, ya. panjang. Anda sudah Oke, ngomong lanjut, panjang. Bang. Saya tanya. Tuhan lanjut, kamu,
Tuhan kamu ada berapa? Kan aku tadi bilang Tuhan aku itu satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Bapa di sorga yang mengutus firman yang menjadi manusia itu ya Yesus itu aku mempertuhankan juga karena kalau menurut sudut atau kata bahasa kita tunduk kepada dia, takut kepada dia bersama kita mempertuhankan Jadi Tuhan dia. kamu jumlahnya Karena manusia berapa? itu Saya tanya. Tuhan kamu berapa? Tuhan. Saya nggak minta diterangin. Tuhan kamu berapa? Oke, kan aku tadi udah bilang Yesus Bapa di sorga, Yesus Roh Kudus bisa aku mempertuhankan semua itu. Tapi Oh, berarti satunya Tuhanmu, cuma hakikatnya jadi itu. Tuhanmu tiga. Tuhanmu tiga. Ah, jangan kau bilang 3, 4 juga aku bilang iya karena mereka itu kan satu. 4 tambah bonus 1, 4. Oke. Jadi Tuhanmu 3 tambah bonus 1, 4. Jadi Tuhanmu 4. Ya jangan bilang 4, 5 bang, tapi aku cuma bilang Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri. Lumayan lah menghibur Bukan dari Allah sore yang hari. ini. Kita hitung ya. Ya bang ya, itu kan Bapaknya menurut Yesus. sudut pandang Hey. orang Kristen gitu. Bro. Bapaknya Yesus Tuhan, betul? Iya, Bapak di surga itu yang mengutus Yesus. Melalui Yesus firman Tuhan. itu. Ya Yesus Tuhan karena Yesus juga menciptakan dunia ini. Oh, yang menciptakan dunia ini siapa? Ya menciptakan dunia ini, Allah menciptakan dunia ini melalui firman-Nya itu berarti Yesus itu kan firman, berarti Yesus yang menciptakan dunia juga. Makanya Yesus berkata apa yang Bapak kerjakan, aku juga kerjakan. Udah jelas yang kan? menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia itulah Bapak di surga melalui Yesus Kristus itu, melalui berfirman-Nya itu. Berarti Yesus juga menciptakan dong. Oke. Makanya Yang Yesus menciptakan- berkata, apa yang Bapak ya kerjakan udah aku juga cukup. kerjakan. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Menciptakan Bunda Maria, menciptakan manusia tadi yang abang udah bilang tadi, yang menciptakan Siapa? manusia. Bunda Maria itu kan manusia. Ya siapa yang menciptakan Maria? Ya mama Allah yang di atas di surga itu yang menciptakan dia lewat firman-Nya Yesus itu. Kan Bentar Yesus kan Bang Andi, firman. ini suaranya nggak enak dia. Bisa nggak dibenerin dulu feedbacknya? Double dia. Double, nggak enak suaranya. Jadi yang gitu. ciptakan Maria Yesus ya? Dengar kan aku udah bilang tadi Benar Bang. katanya. Nah, kan abang tanya tadi ya, yang menciptakan manusia siapa? Aku bilang Allah menciptakan manusia itu melalui firman-Nya itu. Firman itu kan Yesus ya. Kan berarti otomatis manusia, Maria maupun manusia kan diciptakan melalui firman itu. Firman itu kan Yesus, berarti melalui Yesus juga. Kan Berarti dia juga Yesus, berarti jadi sebagai Yesus pencipta. menurut Anda, Yesus yang menciptakan ibunya gitu. Kan aku tadi bilang udah jelas Allah menciptakan firman, apa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Manusia kau juga diciptakan melalui berfirman-Nya Allah. Harus mengerti itu, bro. Terus Yesusnya mana? Ya iya, makanya Yesus itulah firman itu. Makanya segala sesuatu diciptakan melalui Yesus itu. Oke, jadi Bapak di surga beryesus. Ya, lahirnya Maria gitu ya. Bapak beryesus, begitu. Nah, dengar ini. Tanpa Yesus berkata ada apa? Pada mulanya Allah berfirman dan segala sesuatu yang jadi itu melalui firman itu ya. Tanpa firman itu tidak sesuatu pun yang jadi. Berarti otomatis Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Sedangkan firman itu Yesus ya. Iya, Makanya Yesus firman. berkata, Ya, Allah cukup. Bapak apa yang Bapak kerjakan aku juga kerjakan. Cukup, Rama. Gitu. Terlalu. Jadi firman itu adalah Yesus, betul? Yesus adalah firman itu. Oke, jadi Bapak di surga Sebelum dia menjadi manusia. dengerin. Jadi Bapak di surga beryesus. Betul? Gimana Bang? Bapak di surga beryesus. Betul apa betul? Bapak di surga beryesus maksudnya Bang? Ya kan Yesus itu firman. Iya, kan aku bilang tadi Yesus itu kan firman. Iya, Bapak Yesus adalah firman. Jadi Bapak di surga beryesus, jadilah Maria. Betul? Yang bukan kata segitu, kita lah ilmiah sedikit Bang. Kan udah jelas di dalam berfirman. Bukan Ilmiah dia. Jangan Ilmiah, juga aku kata-kata ya seperti anak-anak ya yang tidak gimana ya Bang. Nggak nyambung, nggak masuk akal juga. Kan kita ada kata-kata ilmiah sedikit lah Bang. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Kan aku bilang yang menciptakan Bunda Maria tadi lah Allah yang Bukan hidup gua itu yang noise, dianya yang noise. Asal negur aja lu. Dianya yang noise, bukan gua. Ya makanya kata saya juga tadi dibenerin dulu si ininya. Setia nih. Nah, bentar dulu Bang. Di netizen Saya setia kecil kalau yang coba, salah Bang. gua semua yang disalahin. Orang dia yang noise, bro, bukan gua. Maaf, gimana Ya, suara Ada saya yang Bang? salah, Gimana gua suara yang saya Bang? ditunjuk. Ada aja lu. Dibenerin dulu Bang.
on pes. Iya di coba dia sinyalnya. coba saya mute dia ya. Nah, coba. Halo Saya bang, mute dia. suara saya gimana bang? Cek. Nggak bisa juga Masih, di mute Bang. dia. Dia nggak bisa di mute. Sinyal itu, bang. Ya, Bang udah di mute Onpes, nih. Keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi ke sini ya bang. Dibuka mute-nya bang. Oh, Keluar udah di dulu. mute dia. Berarti bukan aku yang noise ya teman-teman ya. Nah, dia yang noise bukan gue. Jangan nuduh Halo dia. bang, halo Gue. bang, suara saya gimana Cek, bang? cek satu. Suara lu Masih, sih Bang. bagus bang. Suara lu mirip suara laki. Bagus suara lu, suara laki. Makanya tadi saya mau ngelurusin abang on pes keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi ya bang. Maksudnya aku bilang suara saya bagus nggak bang? Bagus, bagus. Cek. Udah. Udah. Anak Medan, Hmm. menurut anda itu Ya, Bapak berfirman atau Bapak beryesus? Bapak berfirman. Kamu belajar kan? Ya. Yesus itu kan firman, betul? Yesus itu firman. Menurut Bapak tadi ini Yesus adalah firman, betul? Yesus itu firman. Tidak ada. Saya pernah dengar Yesus itu firman. Dari mana dapat kata-katanya? Ya, itu tadi temanmu di atas tuh, Yesus adalah firman. Ya, firman yang menjadi manusia, Bang Hendy. Nah, itu. Jadi Yesus itu firman. Firman Katanya. yang menjadi manusia. Allah itu yang menjadi firman, jadi manusia. Allah itu. Bukan Yesus. Jadi Yesus ini adalah bukan firman, tapi berasal dari firman, betul? Syukron bang Stilo. Jazakallah khairan. Benar nggak? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, bukan berasal dari firman. Firman yang menjadi manusia. Firman Karena yang menjadi pernyataan di manusia. ayat ketiga, oleh dialah segala sesuatu jadi, dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Oke, yang menjadikan segala sesuatu siapa? Allah melalui firman. Karena itu Saya nggak nanya bagaimana caranya, dengerin dulu. Pertanyaannya bukan bagaimana cara menciptakan, bagaimana cara menjadikan. Yang saya tanya, siapa yang menjadikan segala sesuatu? Siapa? Allah itu Firman. sendiri. Siapa? Firman. Firman, bukan Ya. Bapak ya, Firman ya. Lah, dari kan firman dalam Bapa. Oke, jadi begini, makanya jawab yang benar. Siapakah? Dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? A, Bapak. B, dengerin dulu pertanyaannya. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? A, Bapak. B, Yesus. Bang Handi bertanya kayak gini, siapakah yang menjadikan sesuatu, mulut atau Hendy? Tentunya Yohanes 1:1. Kau diam dulu kau. Kau diam. Saya nggak mau bicara sama orang gila. Anak Medan. Siapakah yang menjadikan segala sesuatu? Pertanyaan simpel aja, Allah. Ya, itu dijawab Allah yang menjadikan. Kenapa sih kalian ini ribet banget hidup lu? Sederhana kok dipersulit gitu loh. Jadi yang menjadikan segala sesuatu yaitu Bapa di surga, betul? Betul, Bapak juga bisa, Allah juga bisa. Ya, jadi Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Termasuk yang menciptakan, menjadikan manusia. Betul? Betul. Oke. Manusianya Yesus itu siapa yang jadikan? Ini kan saya kan paham Alkitab, kamu kan belajar kan? Oke, kamu yang bertanya saya jawab. Enggak, ini ya, manusia Yesus itu dijadikan atau tidak? Manusia Yesus Iya. dijadikan atau tidak? Iya. Dia itu roh. Hah? Roh itu Allah yang turun dari surga, jadilah manusia Yesus. Iya, saya tanya manusianya Yesus ini yang beraktivitas di bumi mulai dari bayi sampai dewasa. Ya, apakah manusia Yesus ini dijadikan atau tidak? Dijadikan atau tidak? Belum paham, pertanyaannya belum paham. Gimana Saya maksudnya? ulang ya. Apakah siapa yang menjadikan manusia? Allah. Allah. Apakah Yesus manusia? Dia manusia. Oke. Siapa yang menjadikan manusianya Yesus? Siapa yang menjadikan manusia Yesus? Ya Allah itu sendiri.
Oke, artinya manusianya Yesus diciptakan oleh Allah, betul? Betul. Betul. Jadi Yesus adalah ciptaan Allah, betul? Betul. Betul. Tapi kenapa Anda Tuhan kan kalau dia ciptaan? Karena dalam rohnya Yesus tadi itu Allah, makanya mereka satu. Bisa Jadi ada roh, ada Allah, ada Yesus, itu satu. Oke. Makanya bilang, Tuhan Jadi kami pencipta. satu, itu Esa, Allah. Jadi pencipta menyatu dengan ciptaannya, begitu? Rohnya, roh. Rohnya Yesus itu roh ciptaan atau roh pencipta? Roh pencipta. Roh ya, oke. Roh pencipta. Jadi ada pencipta gabung dengan ciptaan, betul? Yesus itu bukan ciptaan. Tadi Anda bilang loh. Tadi Anda bilang ciptaan. Gimana sih? Kok lupa? Kok Anda Jadi gini lupa? Bang ya. Halo Bang, halo Bang. Diam ya. dulu kau, diam dulu kau. Jadi- Feedback kau. Nanti pula aku yang diomelin. Saya noise. Diam dulu kau. Aku pula yang diomelin sama netizen aku noise. Anak Medan diulang dulu ya Bang ya. Oke. Diulang nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Oke, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Iya manusia. Oke. Apakah manusianya? Apakah manusianya Yesus ciptaan Tuhan? Bentar, ini kan sesuai pertanyaanmu saya jawab ya. Oke. Saya ulang ya, dengerin ini. Saya ulang, ya mundur lagi nih kita nih ya. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Oke, ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Ya. Dalam cerita Oke, ini ya. ya manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Jangan dulu diganggu, jangan dulu diganggu. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Apakah Yesus Manusia Yesus manusia Yesus ciptaan Tuhan? ciptaan Tuhan? Kalau saya jawab iya, gimana? Ya nggak ada masalah. Itu bukan ciptaan, Yesus bukan ciptaan, bro. Bro, Bang. Jadi gini Bang anak Medan. Pusing dia kan ini, pusing dia ini. Mau dia nggak Jadi Abang menjawab. anak Medan, nah, Diam dulu. Yesus itu bukan diciptakan, Yesus itu diutus. Yesus itu diciptakan ya, diutus. Yesus dari surga. Wah, bisa sama kalian. Ribut ini sama orang ribut dia. Ribut dia. Siapa suruh lo suruh? Siapa suruh dia ngomong? Makanya pertanyaannya diketawain aja, diketawain pertanyaannya biar dia bingung. Siapa Jadi suruh lo? udah dia nggak paham, tambah nggak paham lagi kita buat, gitu maksudnya. Paham saya tadi kamu ngomong paham saya. Bang Andi, udah nggak paham, malah nggak paham lah kamu gitu. Justru temanmu itu yang tidak paham jawaban kamu, makanya dia marah. Dia bukan nggak paham. Jadi Ya, gini kita- Abang anak Medan. Di Diam dalam dulu, kita Bible mundur lagi tidak ya. ada kata-kata Kita dalam mundur Bible lagi semuanya, bahwa- ada satu-satu. Nanti saya sebutkan namanya yang menjawab. Ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Dengarkan saya yang ngomong, saya sebutkan nama yang menjawab, dia teratur, oke? Harus Dengarkan, dengarkan dulu. Anak Medan, dengarkan. yang Dengarkan dulu, saya mute. nah Dengarkan dulu, nanti saya absen satu-satu Anda menjawab. Dengarkan ya. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Silakan dulu, anak Medan dulu. Anak Medan silakan. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Anak Medan silakan. Ya. Ya. jangan di mute dulu, jangan di mute. Kita Ya, kan jawab. diskusi itu supaya kamu pandai atau supaya kamu Aduh, kamu nggak jawab ini, dipercepat. Iya, jangan di mute. Ya, saya ulang ya pertanyaannya ya. Ya, jangan di mute. Ya, Kita diskusi. saya ulang. Nah, Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? A, iya, B, tidak. Anak Medan. manusia kan, manusia iya. Iya. Oke, manusia ciptaan Tuhan. Welcome Simanjuntak. Ya. Iya. Berita kebenaran? Iya. Berita kebenaran silakan. Tidak mau abstain. Siapa lagi? One Piece. Apa dibenarkan? Jelaskan pertanyaan kau itu. Kebenaran. Kau bikin pertanyaan nggak jelas. Kan jangan lihat dulu. Udah capek deh mengajar kalau gini nih.
One Piece. Belajar apa kau? Tak jelas kau belajar. One Piece. Nggak mau, berdua doang ya. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah Yesus itu manusia? Welcome. Manusia. Manusia. Anak Medan? Ya. Manusia. Sinting. Pertanyaan Saya turunkan kalau kau ketawa. Kamu itu tidak menghargai agamamu loh. Kau menertawakan agamamu loh ini. Malu loh kamu itu. Bukan bang. Pertanyaan bang. Ya, apakah Yesus manusia? Bolak-balik itu kena tanyakan itu. Gimana? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus itu diciptakan? Itu utusan. Mulai mabuk. Loh, coba baca itu di Yohanes 6 ayat 38. Saya nggak nanya dia utusan atau bukan, pertanyaannya mengenai ciptaan dan pencipta. Dengarkan baik-baik. Yesus bukan diciptakan. Apakah manusia itu diciptakan? Ya, manusia diciptakan. Diciptakan. Apakah Yesus di dunia adalah dia manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Yesus bukan diciptakan, itu utusan. Mabuk. Kau yang mabuk, nggak paham kau. Banyak kan pertanyaanmu, nggak paham kau tanya orang sana, nggak tanya. Apa kau? Mabuk. Kau sudah tanya itu. Yesus itu manusia atau bukan? Gak usah. Itu. Kau sana aku dengar, kau usah. Mabuk, macet. Bukan macet, kau yang tak jelas. Itu bolak balik. Dari tahun bahwa itu kau tanya. Macet. Gak paham-paham kalian itu. Yesus, apakah manusia itu diciptakan? Diciptakan. Siapa bilang diciptakan? Apakah Yesus itu manusia? Itu manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Macet. Wah, macet. Macet kan? Tanya kau nanti marah-marah. Lah kondisian di label sini gitu-gitu aja pertanyaannya. Dari dulu itu pertanyaan. Gak bosan-bosan orang lagi ini. Gak apa-apa. Tes monitor nggak Res? Pertanyaan gini. Masuk HP gua mati. Banyak makanan nih, 1, Pertanyaan 2, segitu 3, aja lu 4. bingung loh. Pertanyaan segitu lu bingung. Enggak, Macet. ini bang ya. Kalian Lagi pertanyaan digoreng itu, Bang Handi, biarin. dari Iya. dulu itu, kalian itu apa itu Tuhan? Kalian jelasin nggak paham. Coba kau jelasin deh, kita paham deh. Coba kau jelasin. Percuma kalian gak paham, kalian itu gak nyambung kotak kalian ke sana. Bagaimana kita mau paham kalau kau emosi? Bahasa Indonesia kamu nggak beraturan. Coba atur Bukan, kalian itu kan nafas. bertanya. Selama saya di Komali ini, pertanyaan kalian itu aja. Apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus Tuhan? Bosan aku. Saya nggak nanya Yesus Tuhan tadi. Saya mau nanya dia manusia. Udah dibilang manusia, di bumi dia manusia. Oke, di bumi dia manusia. Apakah manusianya Yesus diciptakan? Yesus bukan diciptakan, bro. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Ya, Yesus itu utusan. Siapa yang utus? Baca itu Di mana? Yohanes 6 ayat 38. Iya, siapa yang utus di sana? Baca. Ya udah, siapa yang utus? Kau yang baca lah. Saya nggak bisa membaca ini. Biar kamu pintar, itu arti itu. Iya, Baca. saya nanya siapa yang utus, masa disuruh membaca? Baca. Siapa yang utus? Baca. Kan Yesus itu utusan. Ya, pertanyaannya siapa yang utus? Ayolah. Kalau Siapa yang kamu biar utus? paham, bilang jangan terus bertanya. Baca itu kitab itu Yohanes 6 ayat 38. Ya, Jelas siapa yang ditanya. utus? Kamu udah baca kan, jawab aja siapa yang utus. Baca. Oh, yang utus baca. Oke. Jadi yang utus Yesus adalah baca. Terima kasih. Setuju nggak anak Medan? Yang utus Yesus adalah baca. Siapa? Yang utus Yesus katanya adalah baca. Welcome yang ngomong loh. Tanya hostnya, setuju nggak host? Welcome yang ngomong, yang utus Yesus adalah baca. Jadi yang utus Yesus adalah baca. Baca itu siapa, bro? Silakan. Oke, buka Yohanes 8 ayat 42. Ya, apa itu? Ya buka dulu, nanti saya baca kamu bilang mengarang-ngarang. Ya enggak, saya percaya, kau baca aja, saya percaya kok. Oh, nggak bisa, harus percaya, buka dulu. Saya percaya sama kamu, silakan.
Nggak bisa. Kalau murid itu Kenapa kau harus diajari nyuruh-nyuruh orang, kau aja yang baca? Halo, Bang anak Medan. murid Jadi itu gini, ya. diajarkan harus ada datanya. Jadi Jadi gini Bang, maksudnya Abang Handi mempertanyakan itu sebenarnya pencipta dan manusia dan Yesus kan maksudnya manusia dengan utusan itu beda. Manusia itu artinya diciptakan di bumi ini. Yesus kan bukan dari bumi. Dia bukan mengatakan aku bang, bukan dari bumi. gini maksud dia. Biar tambah pening dia. Dibilang Yesus manusia, terserah dia lah situ. Karena nggak paham-paham juga dia kan. Ngapain dijelaskan? Bentar. Tadi kan si beritakan kebenaran ya, pendeta ini nih cari yang ini berilmu. Coba dibuka mute-nya loh, beritakan. Coba dibuka mute-nya. Wih, beritakan. Iya. Kenapa? Ya, oke. Berita kebenaran yang menciptakan manusia siapa, Pak? Udah dijawab ke teman-teman tadi. Anak Medan diam dulu. Ini berita kebenaran belum ngomong. Diam dulu yang lain. Iya, teman-teman tadi udah jawab. Saya setuju dengan jawab mereka, udah. Siapa Pak yang menciptakan manusia, Pak? Allah Bapa. Bapak. Baik. Apakah Yesus manusia, Pak? Ya, firman yang menjadi manusia. Ya, Yesus manusia atau bukan, Pak? Firman yang menjadi manusia itu jawaban Ya, waktu saya. dia di bumi dia manusia atau bukan, Pak? Iya, dia menjadi manusia. Iya, manusia. Baik. Apakah manusia yang Yesus ciptaan, Pak? Menjadi manusia. Iya, Kosa, manusianya. kosa. Apakah Kosa, Bang, jangan manusianya kosa, kosa. Yesus Kosa. ini diciptakan, Pak? Nah, bunyi ayatnya kayak gitu, menjadi manusia, menjadi. Bang Sam kosa. Nah, apa? Kosa kayak gitu. Takut dia Apa? Coba, Res, lu mau nanya nggak, Res? Ini gampang. Takut dia. Aduh, jangan dikik. Berita kebenaran. Waktu Yesus di muka bumi, dia Ya. manusia atau bukan manusia, Bang? Menjadi manusia. Iya, yang makan, yang tidur, Iya. itu manusia atau bukan, Bang? Menjadi manusia. Manusia. Iya, berarti dia manusia ya, Bang ya? Kan saya bilang firman yang menjadi manusia. Iya, saya tanya Yesus ini di bumi, Bang, manusia atau bukan? Saya akan menjawab sesuai catatan ayat-ayat Alkitab. Lebih parah ini menjadi manusia terus jawabannya sepanjang hari. Ya, jadi gini Bang. Halo Bang Handi. Gini Bang beritakan kebenaran. Halo, Jawabannya halo. sepanjang Bang hari beritakan menjadi kebenaran. manusia gitu loh. Jadi Abang beritakan kebenaran ini, dengar dulu Bang beritakan kebenarannya. Kalau pertanyaan Abang Handi itu ya sampai kapan juga kita tidak bisa selesai juga ya. Abang Handi bertanya apakah kemanusiaan Yesus itu apakah ciptaan ya? Manusia firman yang menjadi manusia otomatis manusia ya. Tapi kalau dia bertanya gitu, kita harus jawab apakah manusia Yesus itu berasal dari dunia? Kan gitu, susah juga. Jadi kita tidak bisa menjelaskan sedetailnya juga, dia juga tidak bisa menjelaskan sedetail. Kalau kita jawab manusia kan firman jadi manusia otomatis manusia. Nah, terus dia bilang oke. Terus kalau kita tanya balik, tapi benarkah kemanusiaan Yesus itu dari bumi? Kan bukan, kan dari surga. Jadi bingung juga kita. Tanya kita Manusianya mau Yesus segala sesuatu itu harus pakai nih, logika Wampes, juga. gantian. Gitu. Wampes sebelum ke Banyumas ya, Wampes. Manusianya Yesus itu berasal dari kandungan Bunda Maria. Bunda Maria juga dari di bumi, dia makan hasil bumi. Ya, manusianya Yesus, dengerin dulu kawan Medan. Saya ngomong sama Wampes dulu bentar ya. Dinda Juma udah lahir itu, udah. Diam dulu. Aduh ya Allah, gue turunin lo. Kesel gue lihat lu ya. Jadi Wampes, Bunda Maria itu sebelum ada Yesus, Bunda Maria duluan ada. Setelah Bunda Maria cukup dewasa, Bunda Maria mengandung Yesus. Bunda Maria makan hasil bumi. Kemudian Yesus berkembang menjadi 9 bulan. Jadi Yesus itu berasal dari rahim Maria yang bersumber dari hasil bumi. Lahirlah Yesus menjadi bayi. Bayi ini juga makanan hasil bumi. Pertama dari asinya Bunda Maria dan bergizi begitu. Pertanyaannya sederhana, bro. Yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Silakan Wampes. Ya, oke Bang, saya jawab ya. Pertanyaan Abang, apakah Yesus itu yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan? Gitu. Yohanes 1 ayat 14 itu sudah jelas. Ya, firman. Yang lain diam dulu, saya ngomong sama Wampes dulu. Jangan dikacauin lah.
Kompes, yang Iya. dilahirkan Bunda Maria itu A manusia, B Tuhan. Ya, aku Masa yang jawab. ya, silakan. Ya, itu adalah kemanusiaan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, tapi bukan dari dunia, karena dia sendiri berkata, aku bukan dari dunia, tapi dari surga. Jadi bingung juga kita sebenarnya. Saya nggak nanya asal usulnya. berasal Yang dari dunia. dilahirkan Maria itu ada bayi dibungkus kain lampin, taruh di palungan gitu ya. Nah, bayi itu ya yang dirawat Maria itu bayi-bayi nih manusia itu atau Tuhan? Ya, manusia. Karena udah Manusia. jelas Firman mengatakan bahwa Firman jadi manusia, otomatis manusia itu. Oh berarti anak Maria adalah manusia, betul? Iya kan Bibel udah menjelaskan, masa abang nggak mengerti gimana? Oke. Udah jelas Firman menjadi manusia, otomatis Ya, manusianya itu manusia. apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia itu kalau ciptaan Tuhan, kita tidak bisa, kalau Yesus tidak bisa dikatakan ciptaan Tuhan. Yesus itu Saya nggak bukan nanya ciptaan Yesus Tuhan. dulu. Saya nggak nanya Yesus. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Oke, manusia itu ciptaan Tuhan karena semua Oke. dari dunia ini. Baik. Apakah bayi yang dilahirkan Maria itu manusia? Bukan, tidak itu Hah? tidak masuk logika, soalnya dia itu Jadi bukan dari anaknya dunia. Maria itu anaknya Maria bukan manusia. Ya otomatis kan aku jawab tadi ya, yang dilahirkan Aduh, Maria itu macet bukan juga. bukan dari dunia gitu ya. Jadi bukan ciptaan tapi utusan gitu. Yesus itu berasal dari mana menurut Anda? Ya, Yesus dia berkata bahwa aku berasal dari surga, dari Bapa. Oke. Berarti otomatis dia bukan ciptaan, Baik. tapi dia adalah utusan. Dari surga itu turun ke bumi berbentuk apa? Nah, berbentuk manusia, Pak. Firman itu kan udah jelas. Firman jadi manusia, otomatis manusia itu Lewat adalah mana dia? Lewat mana dia turun ke bumi? Lewat Ya, mana? oke. Dia jadi manusia berarti otomatis dia harus lahir dari manusia, bukan dari Oke. pohon. Yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan manusia adalah manusia karena dia menjadi manusia otomatis Yang lahir dari melahirkan manusia. Yesus siapa? Ya, gimana, Bang? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan Yesus adalah Bunda Maria. Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan adalah kemanusiaan. Manusia. Kemanusiaan. Oke. Ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Kan aku bisa mengatakan, Bang, bahwa itu adalah utusan. Kalau manusia dia dari bumi. Kan dia Loh, kan kok jadi ribet banget sih, jadi orang lupa deh. Bang, gini Bang, kalau aku mengatakan bahwa itu manusia, sedangkan dia bukan berasal dari bumi Manusia atau pertama dia Adam, juga. Adam itu diciptakan melalui tangan Tuhan sendiri. Jadi menurut Anda anaknya Maria ini disimpulkan nih, Dan anaknya Maria yang jadi Yesua bayi itu ini, pertama ada oleh karena kuasa iya ngaco semua nih, ngaco semua nih. Saya berdua dulu sama Ontes dulu. Ini nggak berisik kan? Saya berdua sama Ompes dulu. Saya nggak lama kok, bentar lagi mau sholat nih. Ompes, terakhir nih. Yang dilahirkan Maria bentuk bayi itu manusia atau Tuhan? Iya kan, aku tahu jadi jawab tadi Bang, manusia, kemanusiaan. Oke, manusia, Yesus. baik. Jadi bayi itu bukan Tuhan ya? Bukan, kan udah di VA Bukan, mengatakan udah. bahwa kemanusiaan Yesus Dijawab itu. aja. Kalau udah menjawab bukan, jangan ditambahin lagi. Jadi bayi itu manusia bukan Tuhan ya? Manusia. Manusia. Baik. Roh Tuhan Jadi berdiam jadi di setiap dalam Yesus lahir yang berkuasa sampai dewasa dia bukan Tuhan, sama betul? seperti kita mempunyai roh. Tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi Yesus itu adalah utusan bukan ciptaan ya. Yang itu yang aku tekankan ya. Jadi menurut Anda terakhir, sejak dia dilahirkan sampai dewasa, Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Iya, dia memiliki dua ilahi gitu. Ada keilahian manusia seperti kita dan ilahinya Allah itu ada, firman-Nya itu ada. Kemanusiaannya itu ada. Saya ulang Makanya lagi. di dalam jadi Saya gini ulang lagi nih, sederhana nih pertanyaannya. Sejak Yesus bayi sampai dewasa, Yesus adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Iya, cek kedua-duanya. Oke, Kepenuhan jadi Allah, anaknya Maria kepenuhan dua manusia, macam. itu yang jawabannya. Jadi anaknya Maria manusia dan Tuhan. Kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia sebenarnya jawaban yang benar. Jadi diputuskan ya, anaknya Maria manusia dan Tuhan ya. Oke, siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria kan Bapak yang di surga yang mengutus, yang membuat Maria melalui firman-Nya itu sebelum Yesus menjadi manusia. Dia masih Kan firman. anaknya Tuhan, kenapa dia nggak